Hai sahabat Batam Pos, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur di edisi Hot News 17 Februari 2024. Nah, kali ini saya ditemani oleh rekan saya, mungkin nggak asing lagi ya, Yuli Tavia. Dia reporter kami yang setiap hari mencari berita di pemerintahan, dewan, dan di berbagai lembaga lainnya. Nah, di Hot News kali ini kami akan membahas banyak hal. Apa aja Yul yang kita bahas, Yul? Banyak sih Bang, pemilu yang pasti. Walaupun iya, kemarin kan ada PSU. Sudah selesai pencoblosan, ternyata masih ada tahapan yang harus kita jalani Bang. Di mana tuh PSU rencananya? Kalau PSU di Selekop Bang, karena di sana ada sedikit persoalan ya, di mana DPT seseorang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika dia ingin nyoblos, dia udah tidak diperbolehkan lagi sama KPPS karena namanya udah terdaftar sebagai pencoblos gitu tadi Bang. Jadi itu mungkin hari Minggu nanti akan digelar namanya PSU. Pemilihan suara ulang. Ini akibat orang nyoblos di sembarang tempat. Hanya orang yang harusnya berhak nyoblos tidak bisa nyoblos kan gitu loh. Benar. Dan di tempat lain ada juga PSL ya, tapi di wilayah Batu Selicin Bang. Ya. Ada 8 TPS nanti yang mengadakan pemungutan suara lanjutan ya, karena tapi kemarin ini, kalau itu 10 hari setelah dari tanggal 24 nanti. Kemarin, 24, Tanggal 24 nanti. Jadi ada 8 TPS yang bermasalah Bang, karena tidak kebagian suara DPR Provinsi Kepri Kepri 4 kalau saya nggak salah. Iya, Provinsi Kepri, Dapil 4. Ayo selain itu Yul, dunia perparkiran nih yang masih sangat heboh di lapangan ini gimana? Ya Bang, parkir masih menarik ya Bang untuk saat ini, karena sampai sekarang masih banyak permasalahan yang muncul dan tidak terselesaikan ya. Bahkan waktu DPRD bersama Disub membahas, ternyata usulan dari DPRD tidak satu pun yang dilaksanakan oleh Disub sampai saat ini. Termasuk juga penyediaan stiker, katanya molor, harusnya Februari ini udah ready tapi nggak ada. Terus soal juga karcis juga yang nggak selesai sampai sekarang. Terus juga attitude ya. Di mana perilaku jukir masih kurang menyenangkan bagi yang membayar harusnya parkir. Setelah naik kan harus lebih santun, lebih sopan melayani masyarakat gitu loh. Yang dilihat oleh DPRD adalah potensi kecurangannya makin menganga nih Bang. Potensi lossnya. Loss parkir maksudnya gitu. Jadi makin menganga dia. Iya. Berarti belum siap sebenarnya tarif itu naik ya, karena secara yang disebutkan tadi belum ada yang siap. Kalau kita melihat kriteria usulan dari DPRD Kota Batam sebenarnya tidak layak naik Bang, karena masih banyak banget persoalan di lapangan, dan DPRD kan kemarin sudah meminta sekali kalau untuk hal ini harus dibenahi dulu baru boleh naik. Dan faktanya mereka tidak memenuhi satupun, jadi harusnya memang tidak layak naik dan tetap ditunda kenaikannya. Ya harusnya begitu ya, karena potensial loss. Targetnya menaikkan tarif itu kan adalah untuk menambah pendapatan daerah. Tapi kalau seperti ini kan loss semua gitu loh. Pelayanan nggak bagus, tarif sudah naik gitu kan. Perlu dievaluasi benar betul. Ya Yul, ada yang lain Yul? Ada Bang, banyak. Baik, saya akan bacakan yang lainnya ya. Tadi ada juga peluncuran kembali TNI AL meluncurkan 2 kapal buatan Batam. Ini kapal cepat ya. Kapal yang bisa berakselerasi dengan luar biasa di kondisi laut di Kepri yang bergelombang. Tapi ini buatan anak-anak bangsa yang luar biasa, dan ini yang bukan kali pertama ya, udah yang sekian kali. Local pride ini ya Bang. Iya betul. Nah ini penting ini. Kemudian ini buat yang suka nyebar berita-berita hoax soal pemilu, hati-hati. Sekarang tim cyber Polda Kepri sedang memantau siapa-siapa aja nih orang-orang yang suka nyebar hoax terkait pemilu ini. Hati-hati, nanti tiba-tiba ketangkep baru tahu kan gitu loh. Hati-hati ya. Kemudian ini akan kita bahas juga soal hasil pemilu. Hasil pemilu sementara ya Bang ya. Kita mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum aja ya. Kita bahas soal DPRD Kepri dulu ya. Ini udah ada nih data sedikit nih di layar. Nah, kalau secara partai urutan pertama yang mendapat suara tertinggi itu Golkar masih memimpin ya. Ini bisa dilihat ya. Sudah totalnya ya sudah 38.659 suara. Artinya kalau stabil begini sampai akhir penghitungan, maka dipastikan Golkar akan mengirimkan satu wakilnya di DPR RI. Senayan ya Bang? Ya, kemudian yang kedua ada Gerindra. Gerindra sudah 28.637.
atau 14,51%. Nah, ini juga bisa dipastikan kalau stabil sampai akhir penghitungan, dia juga bisa mengirimkan satu wakilnya di DPR RI. Nah, kemudian ada Nasdem di posisi ketiga ya, dengan 26.000. Kemudian menyusul PDIP di 23.000. PDIP ini nggak boleh lengah nih, ada yang mengintai nih, PKB. PKS juga tuh Bang, ngintai. PKB sama PKS ya. Nah, jadi kemungkinan besar kalau stabil sampai akhir, maka yang berpotensi mengirimkan wakilnya ke DPR RI adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, PDIP. Tapi PDIP belum aman karena masih ada PKB dan PKS yang siap menyalip. Nah, sekarang mungkin kita lihat siapa figurnya yang bakal berpotensi lolos. Nah, yang kita sebut tadi ada Gerindra ya, yang hampir kalau stabil dan dipastikan akan ada wakilnya. Nah, kalau secara perolehan hasil calegnya, itu ada Endipat ya. Endipat itu sudah mengantongi 18.882 suara. Tinggi ya Bang, pendatang tapi tinggi ya Bang. Iya, pendatang tapi dia nomor 1 ya. Bener ya, hebat sekali pendatang kita ini ya. Luar biasa. Dan di bawahnya juga luar biasa suaranya juga. Sri Rezeki. Sudah 6.000 lebih. Nah, siapa lagi yang berikutnya? Itu tadi kita lihat di Partai Golkar ya, yang juga berpotensi mengirimkan wakilnya di DPR RI atau ke Senayan. Mana tadi Golkar? Ini dia. Ini dua ini luar biasa nih, saling menyalip nih. Sebelumnya Rizky Faisal itu meninggalkan Zhao Chen Suilan di urutan 2. Tapi kali ini Chen ya? Sudah 17.000. Incumbent ya Bang Chen? Iya, incumbent nih. Udah melewati Rizky Faisal ini. Nah, nanti ya pertaruhannya di internal nanti nih. Karena dipastikan kalau stabil, maka Golkar punya wakil 1 di DPR RI. Iya, benar Bang. Nah, kemudian Nasdem. Ini luar biasa juga Nasdem nih. Incumbent ini tertinggal jauh nih. Nyat Kadir tertinggal jauh. Dari pendatang baru Randi. Ya, Randi kita tahu ya, anaknya Pak Kepala BP sekaligus Wali Kota Batam. Dan sekaligus, ini Pak anak Pak Rudi ya? Iya, sekaligus Wakil Gubernur Ibu Marlin. Posisi perolehan suara sudah 14.361. Tinggi ya Bang? Iya, tinggi. Nanti kampanye hebat juga nih Bang. Luar biasa. Iya. Kemudian, kita lihat PDIP. Tadi mana PDIP? PDIP, iya. Ini PDIP. Meskipun suaranya Pak Suryo ya, Pak Suryo Respotiono, Ketua DPD PDIP Kepri, belum mencapai 10.000, tapi secara jumlah total itu sudah 23.000 ya. Artinya PDIP juga berpotensi mengirimkan 1 wakilnya. Tapi siapa yang nanti? Ya Pak Suryo berpotensi. Ya, berpotensi. Starman incumbent ya Bang? Ya, sementara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan selaku incumbent juga tertinggal jauh dari Pak Suryo ya. Jadi posisi sekarang Endipat, Rizky Faisal, Chen sekarang ya. Chen Suilan ya. Chen Suilan, Rizky Faisal, kemudian Randi gitu ya. Tapi kan ini akumulasi dari total perolehan suara di partai. Baru nanti dilihat siapa yang paling tertinggi di situ di perolehan per calegnya. Iya, karena besok baru mulai rekapitulasi tingkat Masih ada waktu Pak? Kita bahas DPD sedikit. Oke. Nah, itu DPR RI tadi ya. Tapi sekali lagi ya, ini baru 35,24% dari total TPS yang ada, data yang masuk. Nah, kita ke DPD RI ya. Ini luar biasa juga persaingan ketatnya sini ya. Kepulauan Riau. Kalau ini makin jelas nih datanya. Ya, untuk DPD RI, Dapil Kepri, ini perolehan suara tertinggi sekarang saat ini adalah ada Dharma Setiawan. Ini incumbent ya, incumbent. Ini dari awal nggak terkejar nih, sudah 56.858 suara, cukup tinggi. Kemudian, kita lihat ke bawah sedikit ya. Ini persaingan ketat nih antara Ismet Abdullah, mantan gubernur gubernur Kepri atau mantan kepala BP Batam, dengan Ria Saptarika 37. Wah, dan di tempat kedua berarti masih Pak Ria ya. Pak Ria dengan 37.235. Tadi salip-salipan nih. Kadang Pak Ria di posisi 2, kadang Pak Ismet di posisi 2. Nah, di tempat
ketiga itu ada Pak Ismet dengan 37.190 suara. Nah, di tempat keempat itu ada putrinya Pak Suryo Respationo, Dwi Ajeng Sekar Respati. Perolehan suaranya itu sudah mencapai 35.000. Jadi ada 4 kursi yang tersedia. Ya. Yang urutan pertama adalah Dharma Setiawan, yang kedua adalah Ria Saptarika, yang ketiga adalah Ismet Abdullah, dan yang keempat adalah Dwi Ajeng Sekar Respati. Nah, sekali ini data sementara. Ya, data sementara karena jumlah TPS yang sudah masuk datanya itu baru 2.477 dari 5.914 TPS atau 41,88%. Nah, kalau ini stabil sampai akhir, maka yang berpotensi lolos ke DPD RI adalah Surya Dharma, kemudian Ria Saptarika, Ismet Abdullah, dan Dwi Ajeng. Baik, terima kasih kepada seluruh warga Batam maupun warga lainnya yang mencintai Batam Post. Untuk itu baca terus koran Batam Post, beli setiap hari, kemudian like and subscribe serta share berita-berita Batam Post di semua platform media yang dimiliki oleh Batam Post. Untuk itu, karena tanpa partisipasi Anda, kami tidak ada apa-apanya. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Cerdas memilih informasi hanya di Batam Post. Salam redaksi.